Sorry. Jangan kosong ya semua ya. Ada air nggak atau apa gitu, tisu kayak apa? Udah? Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu nggak apa-apa, Mbak? Kenapa? Hah? Kenapa? Udah pas Yuk, yuk. Sampaikan, Jak. Katanya enggak. Dia mau bawa Nabi. Beda alam, omongin, tegasin dong. Berantemin sekalian. Omongin ke dia. Mendadak studio ini panas, Bang Obi. Oke. Terlalu banyak energi negatif yang sepertinya sudah dibawa oleh seseorang ke studio ini. Saya melihat ada sosok wanita berambut panjang. Sosok yang mengikuti Oh, Mbak. Silahkan, Mas. Ratna, pemilik salon kecantikan, mengaku selalu diikuti dan diteror oleh sebuah rambut misteri. Sosok wanita yang disinyalir pemilik rambut tersebut menginginkan jiwa Ratna. Semenjak teror yang dialaminya, dirinya merasa depresi hingga mengalami keguguran. Apa yang sebenarnya terjadi hingga takdir buruk menghampiri hidup Ratna? saya sebelum ke Mbak mau tanya sama Caroline Ya, dulu. Bang. Saya tadi melihat, mungkin pemirsa di rumah juga melihat bahwa kamu sepertinya menceritakan tentang sosok atau makhluk halus perempuan berambut panjang. Iya. Namun pertanyaan dari saya, mengapa penglihatan kamu selalu ke sini? Ada apa? Ke belakang, ada apa di belakang? Tiba-tiba tadi di depan ada asap pekat berwarna hitam keluar Terus? dan ke arah atas lalu ke belakang. Dan itu panas sekali. Oh, sebentar. Master Limat mengangguk, melihat hal yang sama. Melihat hal yang sama, Master. Oke, dengan Mbak, siapa namanya? Mbak Ratna, Mbak Ratna. Mbak Ratna asal dari Semarang. Semarang, ya. Sebelum saya minta Mbak untuk bercerita, apakah Mbak familiar dengan sosok yang tadi Caroline dan Master Limat lihat? Perempuan mungkin hadir di mimpi Mbak, rambutnya panjang. Iya, betul. Iya, Iya, saya sering memimpi. mimpi. Iya, bahkan saya pernah dijumpai perempuan itu. Dijumpai. Iya, Ceritakan mengapa Mbak hadir di acara Lingkar Takdir. Tujuannya apa? Silakan. tujuannya saya pengen perempuan itu berhenti mengikuti saya. Saya pengen tidak melihat sosok perempuan itu lagi. Udah. Ya, tak apa-apa. Tarik nafas. Tak apa-apa. Saya bisa rasain traumanya Mbak. Melihat makhluk yang tidak enak dipandang, ya Mbak ya? Ya. Kalau izin tanya boleh. Boleh. Tahun berapa sosok ini pertama kali hadir di mimpi dan menampakkan kepada Mbak? Sejak tahun 2018. Sudah lama. Iya. Mbak sudah kemana aja mencari bantuan sampai sebegitu traumanya saya rasakan? Saya udah minta bantuan di Jawa, di Cirebon, sampai ke Jakarta. Masih mengikuti. Masih Kuat cerita? kuat. Kuat ya? Ceritakan dulu awalnya bagaimana. Silahkan. Awal mulanya saya
buka bisnis studio kecantikan. Di situ ya biasa rame, banyak customer. Oke. Pada malam hari Jumat sore, pas persis jam 6 sore lebih, itu saya lagi duduk di meja kasir. Tiba-tiba ada cewek, dia cantik, tinggi. Dia datang, dia nggak langsung ke meja kasir, dia melewati meja kasir, langsung ke tempat kursi salon. Di situ saya menghampiri, "Kak, mau perawatan apa?" Dia bilang, "Saya mau benerin hair extension." Sedangkan di salon saya itu tidak ada treatment hair extension. "Kak, maaf, di sini tidak ada treatment hair extension." Tapi dia tetap memaksa, "Tolong benerin, saya bawa tangnya. Kamu benerin aja." Di situ akhirnya saya benerin. Gak nyampe 10 menit udah selesai, kata dia udah oke. Dia langsung ngasih uang ke saya, langsung gitu aja pamit. Berarti si Mbak ini bukan langganan Mbak, bukan customer ya? Bukan. Dan produk rambut palsunya itu bukan dari Mbak, dari dia? Iya, Kita betul. dirapihkan saja? Iya, itu sudah nempel di rambut dia. Salon itu close jam 7, saya pulang ke rumah. Ya. Di rumah biasa saya langsung beres-beres mau mandi. Di lemari saya ada satu rambut hair extension. Sedangkan saya gak pernah pegang extension selain yang tadi saya pegang. Saya mau menjelaskan ke Mbak Ratna sedikit tentang pemilik rambut ini. Wanita ini datang ke salon Mbak Ratna secara tiba-tiba. Itu umurnya sekitar 20-an. Iya, masih muda. Tinggi badannya 163 ke atas. Kurus, rambutnya panjang sekali, kulitnya putih. Dia sempat melempar senyum, tapi senyumnya agak aneh Bang Obi. Ada beberapa kali dia memegang perutnya, karena sosok tersebut dengan kondisi hamil muda. Betul semua ciri-cirinya tadi? Iya, betul. Mbak nggak sadari dia sedang hamil karena belum besar hamilnya? Iya. Belum? 2 bulan. Bang Obi, Ya. mungkin Mbak Ratna sudah mengirimkan video salon kepada tim kami. Oh, sudah ada ya? Ya, jadi saya pengen melihat video salon Mbak Ratna lebih detail lagi agar kita bisa mengulik lebih dalam. Yuk pemirsa, kita lihat dulu video dari salonnya Mbak Ratna ya, seperti apa situasinya. Stop dulu, stop. Sebentar, stop. Tadi saya melihat di atas langit, Langit-langit. ya ada asap yang tadi saya lihat. Oke, bisa diputar lagi. Akhirnya Mbak punya produk hair extension akhirnya? Enggak, saya enggak Enggak, punya memang hair tidak melayani extension. itu. Cuma Ada lagi? hair extension itu mengikuti saya. Mengikuti? Maksudnya? Sejak malam hari saya lihat itu ada di lemari saya, itu udah saya berusaha buat buang, dia ada terus, ada lagi. Stop. Di area sini sering terdengar suara anak kecil bermain. Karena di area sini sering banget sosok anak kecil lari, dan itu pada malam hari. Adakah? Menurut keterangan capster, di situ ada capster yang tidur di situ, sempat mendengar anak kecil bahkan nangis.
saya mau tanya Mbak Ratna, rambut ini katanya kan ngikutin Mbak terus. Mbak sudah berusaha untuk buang. Mbak buangnya kemana aja selama ini? Buangnya di tempat sampah. Lalu, Pernah saya dapat dari orang pinter itu disuruh buang ke kali, ke sungai. terus? Udah dibuang, ada lagi di tas saya. Di tas. Iya, Saya izin tanya ya. Yang bikin Mbak sampai menangis seperti ini tuh apa? Mengganggu keluarga kah? Mengganggu usaha kah? Mengganggu tidurnya Mbak kah? Atau Mbak trauma aja dengan penampakannya atau bagaimana? trauma dengan penampakan, mengganggu usaha saya. Saya berusaha kabur keluar kota. Sampai usaha saya nggak ada yang mantau. Buat saya pergi dari hair extension itu. Ini Mas Limba tanya, rambutnya ada di mana sekarang? Sekarang dibawa sama suami. Suami Mbak di mana? Ada. Oh, di dalam studio juga ada? Iya. Master, Mas suami Mbak yang Yang baju. yang baju putih. Halo, Mas. Ini pakai WHM atau bagaimana teman-teman? Dipakai. Mas namanya? Nama saya Soleh. Mas Soleh. Betul. Mas aku izin tanya ya, Mas Soleh. Kalau sebagai suami melihat istri sebegitunya trauma dan ketakutan, bagaimana menurutmu? Mas? Kisah itu saya awalnya belum tahu. Pada saat saya telah menikah, kisah itu baru dikasih tahu ke saya. Itu istri nggak bisa ditinggal sama sekali. Istri nggak bisa ditinggal sama sekali. Setiap keluar pasti melihat yang aneh ya. Sampai-sampai pekerjaan saya pun terbengkalai. Saya tetap menjaga istri saya karena saya takut istri saya kenapa-napa. Ada suatu ketika juga tuh di rumah, tiba-tiba istri saya nangis. Di situ kebetulan lagi hamil istri. Istri lagi hamil, saya lagi di jalan posisi nelpon, pulang gitu kan sambil nangis. Akhirnya saya langsung pulang. Situ istri udah keadaan lemes sambil keluar ini apa namanya? Keringat. Keringat tuh segede jagung pas itu. Iya betul. Keringatnya luar biasa di situ. Saya tanya dong, kenapa? Itu nggak bisa menjawab. Saya suruh istighfar. Coba istighfar. Saya tenangin kan. Saya ambil minum segala macam. Nah, di situ saya pas mau ngambil minum, di lantai ada darah. Mulai disitulah istri bercerita. Berarti sebenarnya mungkin dari hari pernikahan, pada saat kehamilan, sesungguhnya istrimu ini diteror ya, tapi beliau nggak mau cerita sama dirimu ya, Mas? Iya, awalnya nggak cerita. Ada kejanggalan nggak pada saat hamil tersebut? Berarti kan 9 bulan lebih, sekarang anak udah usia berapa? Udah almarhum. Gugur dalam teror ini berarti ya, stres gitu ya Mas ya? Rambutnya di mana? Ada saya bawa. Jaga-jaga teman-teman, jangan bengong, fokus ya. Sorry. Jangan kosong ya semua ya. Ada air nggak atau apa gitu, tisu kayak apa? Udah? Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu nggak apa-apa Mbak? Kenapa? Hah? Kenapa? Udah Mas, Ya, boleh. ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata sebanyak ini Mbak. Ini yang terus kembali. Aku kira sehelai, ternyata Keluarin, seikat. keluarin. Bang. Astagfirullahaladzim. Enggak mau. Gue nggak mau megang. Astagfirullahaladzim Mbak. Ustaz. Ya, jadi sosok ini tuh penuh dendam sebenarnya Bang. Bau amis. Langsung dimusnahkan Mas. Mbaknya nggak apa-apa? Mbaknya nggak apa-apa? Lemes
Mas langsung. Master boleh dibantu. Mas, ini izin kalau dibawa sama Master Limbat dulu boleh? Ya, yang Boleh, penting diobatin istri saya. Ya, silakan duduk lagi Mas. Makasih sudah berbagi cerita. Cak, ini ada apa Cak? Ini ada darahnya di... ini darah apa? Ini di kain yang Mas bawa ada darah apa ini? Ini warna merah apa? Tadi nggak ada darahnya dari rumah? Enggak. Kamu lihat sendiri ini ada merahnya apa, Master? Aduh, pusing aku. Sepertinya tadi Master Limbat telah melakukan sesuatu, saya bilangnya seperti menetralisir. Dari rumah ini, tadi saya lihat Mas keluarin dari kantong, ini warnanya masih putih semua ini. Iya. Ini kain apa, Master? Kamu tahu ini kain apa, Mbak? Enggak tahu. Ini tuh kain kafan ini dari orang meninggal. Master, maaf ini. Ya. Master perlu minum? Kasih Master minum dulu deh. Nggak apa-apa, Master. It's okay, it's okay. Oke. Cak, izin Oke, tanya, Cak. Bang. Master, maaf, Master, maafin. Oke, Bang Obi. Sosok ini udah benar-benar sangat mengganggu karena energinya benar-benar negatif dan sosok ini memberikan rasa ke saya di posisi terakhir dia dan rasa sakitnya di posisi terakhirnya itu di bagian mana. Dan sosok ini mendapatkan tendangan di bagian perut sebelah kiri lalu keguguran. Bang, sepertinya saya harus mencari tahu lebih dalam tentang sosok wanita ini. Ya. Karena sosok ini meninggalkan dendam, amarah, dan kecewa. Caca butuh apa? Kursi. Kursi, boleh? Teman-teman siapin kursinya. Ini Caroline pemirsa akan mencoba untuk astral projection. Silakan, kalau sudah siap. Silakan berangkat. Kita silent. Ya. Sudah sampai? Mbak Ratna, boleh ke sini. Saya nggak bisa lepas dari Caroline. Saya sudah sampai? Sudah, Bang. Sudah. Oke. Ceritakan kamu sekarang sedang di mana, apa yang kamu lihat, dan seperti apa situasinya. Silakan. Saya sekarang sedang di dalam rumah kecil. Oke. Seperti apa bentukan rumahnya? Sekarang saya ada di ruang tamu menuju dapur. Rumahnya itu terbuat dari daun rumbia. Oke. Saya melihat sosok ini dan ada sosok laki-laki. Mereka pasangan muda yang dijodohkan oleh orang tuanya. Oke. Mereka tinggal jauh, Oke. tapi dekat hutan. Lalu? Sosok ini sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan Dari siapa? dari suaminya. Kamu cari siapa yang punya? Dia meninggal di rumah sendirian. Setelah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, dia ditinggalkan begitu saja. Hubungan dengan rambut ini apa? Rambut itu punya dia, Bang. Punya dia? Wati. What? Dia
memilih Ratna karena Ratna selalu merasa sendirian. Sosok Wati merasa Ratna ini mirip dengan dia. Ketika dia melihat Ratna menikah, dia nggak suka, apalagi sampai Ratna hamil. Kamu banyak gangguan. Ada bisikan untuk batalkan pernikahan? Sering. Sering? La ilaha illallah. Bahkan ada bisikan untuk bunuh diri. Suami tahu tentang? Suami tahu. Suami tahu. Sering mencegah juga. Sering mencegah. Sampai suami pernah ngumpetin pisau di dapur. No. Cuman kadang seketika setelah itu kayak sadar, kok ngapain ya di sini? Kamu familiar sama nama Wati ini? Pernah terdengar juga atau baru dapat dari Kak Caca? Kalau temen Pernah ada enggak, mimpi? cuman kayak pernah tahu Pernah nama tahu? Wati. Iya, Kamu ada mau tanyain nggak Mbak Ratna? ada. Ya, tanyakan. Saya pengen kakak ambil rambut kakak. Jangan lagi ganggu hidup saya. Sampaikan, Cak. Katanya enggak, dia mau bawa Ratna. Beda alam, omongin, tegasin dong. Berantemin sekalian. Omongin ke dia, pilih dia pergi sendiri dari Ratna, atau hari ini, detik ini, kita punya teman Master Limbat, bisa lebur. Ya. Gak mau bang. Dia nggak mau. Tetap nggak mau. Dia bilang 1 tahun Ratna akan diambil. Pemirsa, saya lihat ekspresi Master juga udah mulai kesel ini kayak. Kayak Master akan ambil tindakan tegas. Yaudah, Caca balik. Balik, Cak. Balik. Mas Galuh, kalau melihat Caroline tadi sudah melakukan astral projection, sepertinya gambar makin bisa dengan jelas tersampaikan di sini ke pemirsa di rumah. Saya sama Master dan Caroline dan juga pemirsa di rumah pasti pengen tahu ini sosok Wati ini seperti apa bentukan. Itu ini yang betul, yang Caroline ini. Ini apa, Cak? Ada apa? Dari gambar saja dia sudah mentransfer energi kalau dia nggak suka digambar. Dia nggak suka diancam. Dan dia tidak suka untuk dimusnahkan. Karena dia merasa Mbak Ratna ini adalah punya dia. Jadi dia yang berhak. Apa sih Master yang bikin Wati ini sebegitu posesif sama Mbak Ratna? Normal. Introvert, baik banget. Tapi itulah Bang Obi, ketika manusia itu punya titik kelemahan dan dia sulit untuk berkomunikasi atau bersosialisasi, nah dengan mudahnya sosok ini masuk ke dalam kehidupannya Mbak Ratna. Karena menurut dia adalah dia teman saya. Saya melihat ada ekspresi yang begitu kesal di wajahnya spiritualis kita, Master Limbat. Dan Master sekarang sudah mulai memegang seikat rambut ini. Ya, Master ini sedang menutupi rambut tersebut dengan tadi pertama kain kafan. Dan sekarang Master tutup lagi dengan kainnya Master. Mbak Ratna pernah mencoba membuang ini ke kali ya? Pernah. Oh iya, Master silakan. Pertemuan dua sungai. Laut pertemuan dua sungai. Ini yang Master lihat. Oke.
cari laut pertemuan dua sungai. Ya. Lalu ini di bawah dibuang berikut sama yang tadi sudah dibungkus sama Master Limbat. Master sama Caroline mau ada pemagaran dulu mungkin ke Baratna. Saat kamu buang, jangan pernah menoleh ke belakang. Ya, Baratna, Mas Soleh, sehat-sehat ya. Ya, terus pokoknya bangkit, berjuang ya, jangan pernah kalah.